dokumentasi. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semua Bapak Ibu. Selamat datang di konferensi pers yang diinisiasi oleh Free Palestine Network. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun. Pada kesempatan ini, sesuai rencana, sebagaimana undangan yang telah kami sebarkan kepada teman-teman media, kita akan konferensi pers merespon terkait kontroversi kunjungan beberapa oknum Nahdliyin ke Israel, mengadakan pertemuan dengan Presiden Israel. Dan sebelumnya tentu kami haturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh teman-teman jurnalis, teman-teman media yang telah menyempatkan diri untuk hadir pada kesempatan sore hari ini. Izinkan terlebih dahulu saya memperkenalkan diri. Saya Furqan ANC, sebagai Sekjen dari Free Palestine Network, dan di samping saya sudah ada Ibu Dina Sulaiman, Dr. Dina Sulaiman MSI, beliau adalah akademisi dari Universitas Pajajaran, mengampu mata kuliah HI. Saya yakin teman-teman tidak asing lagi dengan beliau. Beliau adalah salah satu pakar Asia Barat yang kalau pakai istilah umumnya kita kenal Timur Tengah. Cuman kami ingin mempopulerkan istilah Asia Barat karena apa? Karena istilah Timur Tengah itu adalah perspektif dari Eropa dalam melihat bangsa-bangsa selatan. Karena itu mungkin istilah Asia Barat jauh lebih tepat kita gunakan untuk pendekatan yang jauh lebih mandiri dalam melihat kawasan. Beberapa TV sudah tidak asing lagi dengan Ibu Dina. Ibu Dina ini adalah Ketua Dewan Pakar dari Free Palestine Network. Dan Free Palestine Network itu sendiri adalah kumpulan himpunan dari banyak sekali aktivis-aktivis yang mendukung pergerakan kemerdekaan Palestina yang ada di Indonesia dan juga di beberapa negara. Dalam kesempatan ini sudah hadir juga beberapa di antaranya ada Dr. Virtus Setiaka, dosen HI Universitas Andalas, kemudian juga ada Dr. Randi Satria, juga adalah dosen HI dari Universitas Negeri Solo, UNS, dan hadir juga bersama kita ada, kalau kami memanggilnya Romo Felix gitu ya, cendekiawan Katolik yang sudah bertahun-tahun mengambil bagian mendukung gerakan kemerdekaan Palestina. Dan banyak sekali sebenarnya aktivis-aktivis dan akademisi yang tergabung dalam Free Palestine Network. Sampai hari ini itu ada 800 orang yang terdistribusi dari berbagai kota di seluruh Indonesia. Dan dengan rutin menyiapkan langkah-langkah untuk mensupport gerakan kemerdekaan Palestina. Di antaranya adalah melaksanakan Free Palestine Workshop, yang kebetulan akan diselenggarakan yang angkatan ketiga pada Sabtu lusa, yaitu tanggal 20, 21, dan tanggal 27, 28 Juli. Jadi 4 hari, 8 sesi. Baik Bapak Ibu, teman-teman jurnalis yang kami muliakan, pada kesempatan ini saya mohon izin langsung kepada sistematika kita konferensi pers. Saya akan membacakan pernyataan resmi yang disiapkan oleh Free Palestine Network. Nanti pernyataan resmi ini akan saya tes. Udah terlempar barusan ya, Pak? Iya, izin saya ulangi lagi ya. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan sistematika konferensi persnya. Pertama saya akan bacakan pernyataan resmi dari Free Palestine Network. Nanti juga akan kita distribusikan melalui kolom chat kepada teman-teman jurnalis. Dan setelah itu kita bisa dialog, tanya jawab
kebetulan pada kesempatan ini nanti yang akan menjadi juru bicara saya sendiri bersama Ibu Dina. Tampilan layarnya sudah ini ya, sudah spotlight dua ini Bu ya, udah sama ya. Oke. Udah. Tadi dia berubah sendiri. Baik. Ini kalau bicara Israel nih kadang-kadang kita harus antisipasi nih, jangan-jangan teknologi kita tiba-tiba nggak lancar gitu. Aduh, baik Bapak Ibu yang kami banggakan, teman-teman jurnalis, izin saya bacakan rilis resmi dari Free Palestine Network. Bismillahirrahmanirrahim. Menyikapi kontroversi pertemuan Oknum Nahdiyin dengan Presiden Israel. Publik dibuat heboh dengan berita kunjungan 5 Oknum Nahdiyin ke Israel menemui Presiden Israel Isaac Herzog. Walaupun Ketua Umum PBNU Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf sudah melakukan klarifikasi melalui konferensi pers Selasa lalu 16 Juli 2024, badai kritik penuh hujatan dari publik masih menghiasi banyak media sosial dan kolom komentar di berbagai kanal pemberitaan. Bahkan sarkasme hingga cacian hilir mudik di berbagai grup WhatsApp. Untuk itu kami, FPN, Free Palestine Network, yang terhimpun dari berbagai kota di seluruh Indonesia, memandang perlu bersikap terhadap perkembangan yang terjadi. 1. Meminta semua pihak memutus hubungan dalam bentuk apapun dengan rezim kolonial apartheid Israel yang telah melakukan genosida terhadap rakyat Palestina. Tidak ada sikap netral di hadapan kezoliman. Penjajahan Israel terhadap Palestina harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. 2. Meminta semua pihak mewaspadai setiap agenda lobi dan propaganda Israel yang berusaha mempengaruhi dan memecah belah umat guna menggerus dukungan terhadap kemerdekaan Palestina. 3. Menyerukan kepada semua pihak untuk membangun persatuan perjuangan dalam mendukung kemerdekaan Palestina. Setiap bentuk cacian dan makian terhadap sesama hanya akan menguntungkan Israel. 4. Menyerukan kepada seluruh rakyat Indonesia untuk mengintensifkan gerakan BSD, boikot, sanksi, dan divestasi, dan gerakan block out. Pertemuan Oknum Nahdiyin dengan Presiden Israel tersebut sungguh sangat tidak simpatik. Oknum-oknum tersebut tidak berempati dengan rakyat Palestina yang menderita. 46.848 warga Palestina telah gugur, di mana 15.813 diantaranya anak-anak dan 10.292 perempuan. Merujuk pada data Euromed Human Rights Monitor per 280 hari genosida Israel di Palestina, terhitung 7 Oktober 2023 sampai dengan 12 Juli 2024. 88.127 orang terluka, 1.750.000 terlantar, dan 3.120 orang hilang atau ditangkap. Sementara itu, 507 orang tenaga kesehatan terbunuh dan 670 orang cedera. 381 fasilitas kesehatan hancur, diantaranya 32 rumah sakit, 110 klinik, dan 230 ambulan yang rusak. Israel juga membunuh 152 orang jurnalis dan menghancurkan 182 kantor media. Pertahanan sipil tak luput jadi korban. 71 orang di antara mereka gugur dan 205 orang cedera. Sudah 153.750 rumah warga hancur total dan 321.000 hancur sebagian. Israel juga menghancurkan 476 sekolah, 700 masjid, 3 gereja, 203 heritage, dan 2.600
20 fasilitas industri. Sebagai bangsa yang pernah menginspirasi puluhan bangsa-bangsa Asia Afrika untuk merdeka dari penjajah kolonial, mendukung kemerdekaan Palestina adalah hutang sejarah yang harus kita tunaikan. Belum lengkap kemerdekaan Indonesia jika Palestina belum merdeka. Begitu kata Bung Karno. Bandung, 18 Juli 2024, Free Palestine Network. Bapak Ibu, demikian pernyataan resmi dari Free Palestine Network. Nanti akan kami kirimkan ke kolom chat dan juga ke nomor kontak masing-masing. Pada kesempatan ini, kami persilahkan kepada teman-teman jurnalis, jika ada pertanyaan yang mau ditanyakan pada kesempatan konferensi pers ini, dipersilahkan, nanti akan dijawab oleh Ibu Dina Sulaiman, mungkin juga saya langsung. Masing-masing jurnalis dipersilahkan menanyakan bergiliran atau digabung dulu ya? Boleh bergiliran ya, raise hand ya. Oke, baik. Kita persilahkan terlebih dahulu kepada Mbak Popi dari CNN Indonesia. Mau open cam atau gimana? Izin saya off cam dulu ya, Mas Furkon. Oke, nggak apa-apa. Silahkan, Mbak Popi. Assalamualaikum. Ini selamat sore, Mas Furkon dan Ibu Dina. Saya mau bertanya kepada Ibu Dina secara spesifik. Kemarin ada tadi juga sempat disinggung di salah satu poin dari poin-poinnya adalah lobby-lobby Israel di Indonesia. Yang Ya. saya mau tanyakan, eh, menurut Ibu Dina, bagaimana jejaring lobi Yahudi di Indonesia? Seberapa besar jejaring mereka dan di mana saja sebaran lokasinya? Lalu bagaimana cara kerja mereka dan tujuan mereka itu apa? Lobi-lobi Yahudi di Indonesia ini. Nanti mungkin saya juga ketik di kolom chat biar untuk mengingatkan. Terima kasih. Terima kasih, Mbak Popi. Kita tampung dulu ya, Bu Dina. Kita tampung dulu, siapa tahu nanti ada pertanyaan yang juga mengarah sama. Sebentar saya izin, saya kirimkan dulu rilis tadi ke kolom chat Zoom. Waduh, di Zoom ternyata nggak bisa panjang. Oke, dalam bentuk ini aja ya, file Word ya nanti ya, kita kirim di Zoom ya. Silakan Mas Gilang. Mas Gilang di chat aja atau cukup di chat ya? Adakah desakan agar PBNU mengeluarkan para oknum kader dari keanggotaan PBNU? Baik, kita tampung dulu. Ada lagi yang lain? Tadi Mbak Popi sedang ngetik ya di chat ya. Sebentar, upload file. Kita upload dulu filenya. Rilis media. Baik, itu rilis medianya sudah, belum ya? Sudah kita kirim, mudah-mudahan tidak acak-acakan filenya ya. Apanya? Baik, kalau ini rilis by Word aja Kang. Oke, ini sudah dikirim Word-nya ya. Mas Anin Dia Devi, Mbak Andin Dia Devi.
Baik, kalau belum ada pertanyaan lagi, kita jawab dulu, Bu Dina. Ya, Ya, gimana kita Bang? Langsung aja. langsung aja kita mulai dari pertanyaan dari Mbak Popi. Saya bacakan kembali. Menurut Ibu, bagaimana jejaring lobi Yahudi di Indonesia? Seberapa besar jejaring mereka dan di mana saja sebaran lokasinya? Lalu bagaimana cara kerja dan tujuan mereka? Wah, ini pertanyaannya detail nih, Bu. Silakan diulas, Ibu. Ya, kalau menurut saya yang pertama, saya pikir saya menghindari atau lebih baik kita menghindari menggunakan istilah bahwa ini adalah lobby Yahudi gitu ya. Karena sebenarnya yang terjadi adalah ini adalah lobby Israel. Ya, dan kemudian apakah mereka bergerak di Indonesia? Ya, dan ini sebenarnya sudah sejak lama ya. Saya sudah mengikutinya sejak lama bahwa banyak lembaga-lembaga yang memberikan dana, memberikan apa ya undangan kepada tokoh-tokoh di Indonesia, kepada cendekiawan, kepada jurnalis juga gitu ya, kepada seleb-seleb media sosial untuk datang ke Israel dan di sana mereka mendapatkan penjelasan-penjelasan yang tentu yang versi Israel juga gitu ya. Apa itu bahwa oh Israel adalah negara yang demokrasi, yang sangat demokratis dan kemudian punya keunggulan teknologi dan yang diperlihatkan adalah negara yang tanda kutip aman, damai gitu. Nah, dan kemudian juga tawaran-tawaran beasiswa itu juga banyak dilakukan. Jadi banyak diberikan oleh Israel dan ada orang-orang Indonesia yang kuliah mendapatkan beasiswa ke Israel. Ya, jadi memang ini memang sudah kerja-kerja kita bisa pakai istilah diplomasi publik ya, diplomasi publik yang sudah berlangsung sangat lama, tidak hanya baru-baru ini saja. Dan jejaringnya seperti apa? Yang saya tahu selama ini dari ya dari media tentu saja mereka menawarkan lewat universitas misalnya ya, kerjasama antar universitas, antar lembaga penelitian, kemudian juga berupa NGO ya menawarkan kerjasama. Nah ini yang menarik juga perlu kita cermati bersama. Biasanya isu-isu yang ditawarkan untuk dikerjasamakan dengan lembaga-lembaga di Indonesia maupun dengan kampus-kampus di Indonesia itu adalah isu dialog antar agama. Ya, isu toleransi, isu moderasi beragama. eh, hal-hal ini menurut saya sesuatu yang baik sebenarnya. Kita mendukung dialog antar umat beragama, kita mendukung toleransi, kita mendukung moderasi beragama. Sampai di situ itu sesuatu yang sangat positif. Kita mendukung, sama sekali tidak menolak. Hanya saja gitu ya, narasi ini kemudian dimanfaatkan untuk menjustifikasi Israel. Ini yang bermasalah ada di situ gitu ya. Seolah-olah ketika kita mengkritik Israel, seolah-olah ketika kita mengkritik sistem apartheid yang diterapkan Israel terhadap orang-orang Palestina, itu artinya anti-Yahudi, artinya tidak toleran, artinya tidak moderat. Nah, ini yang ketika sudah bergerak ke arah sana, nah ini perlu kita tolak gitu ya. Jelas bukan seperti itu. Kita tidak membenci Yahudi, kita tidak menolak Yahudi, tapi yang kita tolak adalah penjajahan. Nah, kemudian seberapa besar jejaringnya ya? Saya pikir dengan dana yang sangat besar ya, sangat em, ya kita bisa sangat lihat betapa luasnya atau betapa banyaknya organisasi-organisasi yang ini ya, yang melakukan kerjasama dengan eh, lembaga-lembaga yang ya itu tadi mengusung isu yang sebenarnya kalau by isunya bagus ya, HAM, toleransi, moderasi. Tapi kemudian ketika kita lihat fundingnya, oh fundingnya ternyata lembaga yang berafiliasi dengan Israel, tentu kita perlu mewaspadai gitu. Cuma kalau jawabannya seberapa besar, kemudian jawabannya yang diharapkan adalah jawaban yang betul-betul real, angka, statistik, mungkin sementara ini saya belum bisa jawab gitu ya. Dan kemudian eh, cara kerjanya tentu saja tadi sudah saya ceritakan bagaimana mereka masuk lewat isu-isu yang memang sebenarnya positif ya, toleransi, moderasi, dan kemudian em, kita bisa menggunakan istilah bahwa ini adalah ini ya mengontrol narasi gitu. Jadi
selain lewat isu-isu seperti itu, juga ada upaya-upaya untuk mengontrol narasi. Misalnya mendorong influencer atau tokoh-tokoh publik untuk whitewashing ya, untuk menjustifikasi eh, pelanggaran hukum internasional yang dilakukan Israel di Palestina. Jadi istilahnya menebarkan informasi yang sesuai dengan tujuannya Israel, kemudian menyaring informasi yang bertentangan dengan eh, kepentingan Israel. Nah, ini banyak terlihat dari penggunaan kata-kata dalam tulisan atau juga jurnalis. Saya pikir perlu juga ini ya perlu juga kritis di sini. Misalnya menggunakan kata-kata pertahanan diri atau menggunakan kata bentrokan gitu ya. Padahal kan ini posisinya antara Israel dengan bangsa Palestina itu bukan posisi yang setara, tapi penjajah dan yang dijajah. Sehingga kata bentrokan, kata pertahanan diri, Israel berhak membela diri. Nah, itu kan tidak tepat di sini. Kemudian juga misalnya menyatakan bahwa atau menyampaikan ulang pernyataan Israel bahwa oh kami mengebom sebuah wilayah karena di sana ada Hamas. Jadi Hamas yang salah. Berarti Hamas itu menggunakan perisai manusia. Nah, penggunaan kata human shield atau perisai manusia itu juga salah satu cara yang dipakai dalam kontrol narasi ini. Dan ini sebenarnya bisa kita kritisi juga. Em, Tidak bisa dalam sebuah peperangan tidak bisa disebut bahwa oh karena di sebuah gedung ada tentara misalnya atau dicurigai ada tentara di sana seluruh gedung dihancurkan, kan nggak bisa seperti itu ya. Hukum internasional sudah mengaturnya dengan sangat detail bagaimana aturan perang yang diperbolehkan. Mungkin sementara itu gitu Bang. Baik, sudah terjawab ya Ibu Mbak Popi. Nanti kalau ada pertanyaan lain boleh dilanjutkan. Yang kedua, ini dari Mas Gilang. Adakah desakan, ini ditujukan ke saya ya, adakah desakan agar PBNU mengeluarkan para oknum kader dari keanggotaan PBNU? Saya baca berita tadi, Sekjen PBNU sudah mengultimatum ya kepada 5 oknum tersebut, mau mundur dari kepengurusan atau dimundurkan. Kalau tidak salah Sekjen PBNU ya yang menyampaikan. Saya kira itu sebuah langkah yang maju, sikap yang tegas disampaikan oleh PBNU, dan kita layak mengapresiasinya. Sebenarnya dari konferensi pers sebelumnya juga sudah ditegur oleh pimpinan PBNU langsung, tapi pernyataan Sekjen PBNU hari Kamis ini itu jauh lebih definitif ya, artinya meminta mundur atau dimundurkan dari kepengurusan. Catatannya dari kepengurusan ya, bukan dari keanggotaan. Kalau dari keanggotaan saya kira mungkin PBNU punya ADART yang spesifik yang bisa mengatur itu. Tentu bukan pada porsinya saya menjawab. Tapi saya yakin langkah 5 oknum tersebut merugikan PBNU secara keseluruhan. Bukan hanya pengurus besar NU-nya, tapi seluruh Nahdliyin dirugikan dengan langkah yang ditempuh oleh 5 oknum tersebut. Apapun alibi yang digunakan oleh 5 oknum tersebut, saya kira tidak pada tempatnya, apalagi ingin bertindak layaknya sebagai seorang diplomat, ingin menormalisasi hubungan Israel di Indonesia. Saya kira tidak pada representasinya mereka bicara sebagai diplomat, bicara tentang diplomatik hubungan dua negara misalkan. Apalagi negara kita memang tidak punya hubungan diplomatik dengan Israel. Jadi itu improvisasi yang offset, ya, sebuah langkah yang tidak berada pada garis yang tepat, yang konstitusional, juga memunggungi garis organisasi yang bersangkutan saya rasa, dan lebih jauhnya membelakangi moral dan perasaan masyarakat Indonesia. Kita Free Palestine Network mendukung apapun langkah tegas yang diberikan oleh PBNU terhadap anggotanya yang dianggap melanggar tersebut. Saya kira itu ya Mas Gilang. Kemudian cuman 2 pertanyaan ya. Dari Mbak Anin, dia tidak ada pertanyaan, cuman menanyakan soal dokumen
rilis tadi. Barangkali ada pertanyaan yang lain? Dari teman-teman Kompas? Dari teman-teman iFox, ya iFox ID. Oke. Nggak ada lagi? Sejauh ini tidak ada pertanyaan. Oke, Mbak Anindya, sejauh ini tidak ada pertanyaan. Kalau ada, dari saya sudah sangat jelas statement dan penjelasan dari Bu Lina. Baik, kalau memang tidak ada lagi, kami sedikit menginformasikan, hari Sabtu dan Minggu, tanggal berapa ya? Sabtu Minggu tanggal 20-21, Free Palestine Network akan menyelenggarakan workshop 20-21 dan 27-28 Sabtu Minggu weekend ini dan Sabtu Minggu weekend yang akan datang. 4 hari 8 sesi mulai jam 13.30 sampai jam 18. Jikalau teman-teman jurnalis ada yang mau ikut, kami persilahkan karena itu sesungguhnya adalah fasilitas yang kami sediakan untuk publik bisa memahami isu Palestina secara komprehensif dan ilmiah. Ada 8 sesi dengan 2 jam satu sesinya. Kalau nanti ada yang mau diutus, silahkan bisa menghubungi saya langsung. Dan itu adalah angkatan ketiga, workshop angkatan ketiga dalam 2 bulan ini. Jadi kita memang mengkonsolidasikan dukungan terhadap Free Palestine Network ini secara ilmiah dengan menyediakan fasilitas workshop sebagai media atau medium konsolidasinya. Saya kira itu saja konferensi pers kita sore ini. Kalau tidak ada pertanyaan lebih lanjut, kami aturkan terima kasih kepada semua jurnalis yang telah hadir. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Singkat, padat, dan semoga lancar aktivitas masing-masing di pekerjaannya masing-masing. Terima kasih. Kami tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Terima kasih Bu Dina. Waalaikumsalam Terima kasih warahmatullahi semuanya. Makasih semuanya, makasih. Terima kasih teman-teman yang juga ikut hadir. Terima kasih. Romo Felix, Dr. Randi Satria, dan Dr. Filipus Mantap, Bang. Setiaga. Terima Makasih. kasih, Bang. Terima Ya. kasih, Bu Ya, Dina. izin live. Izin Izin live live ya. ya. Ya, sama-sama sekalian saya tutup.